Selamat pagi adik. Selamat pagi, Pak. Perlihat pada pagi hari ini saya akan buka dengan belajar di rumah. Om Swastiastu. Jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi manajemen komunikasi dalam sebuah public speaking. Jadi apa itu manajemen dan sebagainya. Jadi keberhasilan dari sebuah public speaking itu tidak bisa terlepas dari manajemen komunikasi sendiri. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan manajemen komunikasi dalam public speaking. Jadi saudara bertanya, apa sih itu dan apa saja fungsi manajemen dan sebagainya? Saya akan jelaskan pada slide berikut. Jadi manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan suatu materi orang lain. Jadi apabila kita menjadi seorang manajer, seorang pemimpin dalam suatu organisasi, jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Bagaimana kita mampu mengkoordinir anak buah kita, mampu mengkoordinir bawahan kita, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan kinerja yang kita miliki. Ini adalah setiap orang atau setiap pemimpin itu memiliki gaya yang berbeda-beda tentu dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya menurut McHugh 1997 menyatakan bahwa sebuah proses yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber organisasi yang dimiliki. Jadi bagaimana kita dalam manajemen itu mampu menyusun sebuah perencanaan, bagaimana kita harus mampu melakukan pengorganisasian atau koordinasi dengan seluruh tim yang kita miliki dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya pengarahan yang dimaksud bagaimana kita bisa memimpin bawahan kita atau seluruh visi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi pengarahan ini sama halnya dengan memimpin dalam manajemen. Selanjutnya pengendalian, yaitu pengendalian ini bagaimana kita harus mampu mengevaluasi, harus mampu mengendalikan kendala-kendala yang kita hadapi. Selanjutnya apa itu efektif dan efisien. Jadi dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang kita pimpin, kita harus mampu mengedepankan sesuatu yang efektif dan efisien. Jadi efektif itu adalah sebuah usaha yang mendapatkan tujuan dan hasil serta target yang diharapkan dengan tepat waktu. Seperti itu. Jadi waktu tidak molor, tidak buang waktu. Jadi apa yang kita targetkan, misalkan selesai di hari apa, misalkan berapa jumlahnya dan sebagainya, itu sudah ditentukan dalam sebuah perencanaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai. Sedangkan efisien itu adalah usaha untuk mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan seperti itu. Sehingga efisien berkaitan erat dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya ongkos yang berlebihan. Selanjutnya kita lanjut pada fungsi manajemen komunikasi. Selanjutnya adalah fungsi manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, editing, dan evaluasi. Selanjutnya untuk memperjelas dari saya tentang manajemen komunikasi terhadap public speaking, marilah kita untuk simak video yang bagian berikut. Tentu keberhasilan dalam public speaking tidak terlepas dari manajemen komunikasi. Kita perlu mempelajari manajemen komunikasi agar kita memahami dan mampu mengaplikasikan manajemen komunikasi dalam public speaking. Lalu public speaking itu apa? Dalam kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking adalah sebuah aksi, tindakan atau keterampilan berbicara pada sekelompok orang dalam jumlah banyak. Menurut David Zaleski, public speaking merupakan sebuah proses komunikasi berkelanjutan yang mana pesan dan lawan terus berinteraksi dengan para pembicara dan pendengarnya. Adapun tujuan dari public speaking, satu, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi adalah tujuan umum dari komunikasi, termasuk komunikasi dalam public. Setelah menyimak video tadi, di sini mungkin saya rasa saudara kita bisa memahami apa itu manajemen komunikasi. Marilah kita diskusikan fungsi manajemen komunikasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
evaluating dan evaluasi dalam master of ceremony atau MC. Silakan diskusikan dalam kelompok. Waktu saya persilakan. Oke, waktunya habis. Kembali ke tempat masing-masing. Sekarang artinya menyampaikan hasil diskusinya. Saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan. Fungsi manajemen komunikasi yang meliputi yang pertama yaitu perencanaan strategi. Jadi fungsi identifikasi tujuan yaitu manajemen komunikasi membantu dalam menentukan tujuan komunikasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Memerlukan pengorganisasian tim komunikasi yang efisien dan alokasi sumber daya yang tepat untuk melaksanakan strategi komunikasi. Kita akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai activating dan evaluasi. Dimana fungsi activating ini melibatkan aplikasi manajemen dalam mengarahkan motivasi dan pengukuran kinerja organisasi untuk memastikan bahwa sebuah rencana yang telah dibuat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya minta untuk memperagakan bagaimana kita menjadi seorang MC seperti itu. Jadi saya minta sebagai seorang MC yang formal dan sebagai MC non formal. Silakan. MC formal dengan kegiatan seminar nasional. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara dimohonkan agar alat komunikasi silent atau dialihkan ke mode gelap. Acara seminar nasional Fakultas Dharma Duta tahun 2023 akan segera dimulai. Inilah dari acara seminar nasional Fakultas Dharma Duta tahun 2023. Kami segenap panitia pelaksana mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati hadirin selama acara berlangsung. Setelah penyampaian beberapa materi tadi, saya di sini ingin mengukur pemahaman teman-teman terhadap manajemen komunikasi. Oke, kursnya sudah selesai. Jadi sebelum kuliah kali ini saya akhiri, saya akan simpulkan tentang manajemen komunikasi dalam public speaking. Jadi manajemen itulah bagaimana kita harus mampu melakukan perencanaan dalam public speaking, melakukan pengorganisasian dalam public speaking, melakukan activating atau pelaksanaan eksekusinya dalam public speaking, dan tentu yang paling penting dalam manajemen komunikasi adalah evaluasi. Sebelum perkuliahan ini saya akhiri, saya meminta kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas mandiri ini tugasnya dalam bentuk masalah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kuliahan pada pagi hari ini akan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Siapa kita? Dharma Duta. Dharma Duta.